Isabella Guzman. 23 Agustus 2013, terjadi penikaman terhadap seorang ibu bernama Yoon Mi-hoe di Colorado, Amerika, yang dilakukan oleh anaknya sendiri yang bernama Isabella Guzman. Saat itu, Isabella Guzman yang baru berumur 18 tahun menusuk wajah dan leher ibunya serta memukulinya dengan tongkat baseball. Konflik yang terjadi dengan sang ibu bermula ketika sang ibu memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoey. Sejak saat itu, Isabella sering bertengkar dengan ibunya. Sebelum menghabisi nyawa sang ibu, Isabella sempat mengirim email yang berisi ancaman kepada ibunya. Email itu berisi kalimat, "Anda akan membayar." Merasa terancam, ibunya memanggil polisi. Polisi datang dan akhirnya pergi, dengan kesimpulan bahwa masalah sudah terselesaikan. Setelah polisi pergi, Isabella masuk ke kamarnya dan tetap berada di sana sepanjang malam, sedangkan ibunya pergi bekerja. Sekitar pukul 9:30 malam, ibunya pulang dan langsung menuju ke lantai atas untuk mandi. Saat itulah Isabella menghabisi nyawa ibunya dengan pisau dan memukulinya dengan tongkat baseball. Ryan Hoey yang mendengar kegaduhan di lantai atas mencoba masuk. Namun Isabella menahan pintu dengan punggungnya hingga ia tidak bisa membukanya. Ryan kemudian menghubungi 911, khawatir dengan istrinya karena ia melihat darah mengalir di bawah pintu. 2 jam kemudian polisi datang. Mereka mendapati Yoon Mi-hoe tergeletak di lantai kamar mandi dengan sejumlah luka robek dan tusukan. Yoon Mi-hoe dinyatakan meninggal dengan 79 luka tusukan di wajah dan di leher, serta beberapa luka bekas pukulan. Setelah membunuh ibunya, Isabella kabur ke sebuah minimarket untuk membersihkan dirinya. Ia sempat berbohong kepada petugas minimarket bahwa ia baru saja menjadi korban perkosaan, namun meminta petugas itu untuk tidak memanggil polisi. Setelah 16 jam menjadi buronan, ia akhirnya ditangkap. Awalnya ia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, namun pengadilan akhirnya memutuskan Isabella tidak bersalah karena kondisi kejiwaannya. Ia kemudian dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo dan didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Zachary Latham. Pada umur 16 tahun, Zachary memutuskan untuk pindah ke rumah kakek neneknya di Vineland, New Jersey. Di lingkungan baru itu, Zachary sering mendapat komplain dari tetangganya karena keonarannya dalam mengendarai mobil. Sejak mendapat lisensi mengemudi, Zachary sering mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan di lingkungan tersebut. Karena tidak tahan dengan perilaku Zachary, tetangga sebelah rumahnya, Mr. Durham, kemudian menyampaikan kepada kakek neneknya untuk menegur Zachary agar tidak mengulangi perbuatannya. Kakek neneknya kemudian menyuruh Zachary untuk meminta maaf. Namun permintaan maaf dari Zachary sepertinya tidak dilakukan secara tulus, karena setelahnya ia mulai mengganggu keluarga Durham dengan keonarannya. Hal itu berlangsung selama 2 tahun. Saat ia berumur 18 tahun dan menikah dengan gadis bernama Sarah, ia mulai memposting aksi-aksinya dalam mengganggu keluarga Durham di TikTok, dengan tujuan agar dirinya terlihat keren dan menjadi viral. Salah satu videonya yang dilihat lebih dari 3 juta kali adalah saat ia bertemu dengan istri Mr. Durham yang menegurnya agar tidak ugal-ugalan. Bukannya sadar, tapi Zachary malah memanggilnya dengan nama ejekan, Karen, nama yang sering digunakan untuk menyebut wanita kulit putih dengan karakter buruk. Sejak video diposting, banyak dukungan dari pengguna TikTok memintanya untuk memposting video-video dirinya mengganggu keluarga Durham. Zachary pun melanjutkan aksinya. Ia mulai mengganggu anak Mr. Durham, sengaja mengebut dengan mobilnya saat lewat di depan rumah Mr. Durham, berteriak di depan rumah Mr. Durham, dan aksi lainnya. Ia kemudian mempostingnya di TikTok. Sampai akhirnya keluarga Durham tidak tahan dengan kelakuan Zachary.
Mereka kemudian mendatangi rumahnya untuk konfrontasi pada tanggal 4 Mei. Keluarga Durham datang dengan tangan kosong. Zachary keluar dari rumahnya dengan membawa stun gun dan 2 pisau. Ketika mengetahui keluarga Durham mendatanginya, Zachary meminta istrinya, Sarah, untuk merekam aksinya untuk kemudian diposting di TikTok. Zachary keluar dan mulai menembakkan stun gun ke arah anak Mr. Durham. Mr. Durham kemudian mencoba merebut senjatanya, namun Zachary melukai tangannya dengan pisau. Perkelahian pun terjadi, hingga akhirnya Zachary menusuk Mr. Durham dan melukai paru-parunya. Akibat dari kejadian tersebut, Mr. Durham meninggal dan Zachary dilaporkan dengan tuduhan pembunuhan. Namun Zachary tidak langsung ditahan. Ia bebas sampai persidangan dibuka kembali pada tahun 2021. Pada Januari 2021, ia kembali ditahan dengan kasus baru. Ia terlibat cekcok dengan pengendara motor dan menodongkan senjata miliknya ke arah pengendara motor. Ashwini Kumar. 5 Oktober 2019, Ashwini Kumar, pria 33 tahun asal Bijnor, India, menembak dirinya sendiri saat akan ditangkap setelah buron beberapa hari karena melakukan pembunuhan terhadap 3 orang pada bulan September 2019. Awalnya, Ashwini tidak begitu terkenal di TikTok, namun lambat laun pengikutnya mulai bertambah saat ia memposting beberapa video dengan berperan layaknya karakter penjahat di film-film. Orang-orang tidak menganggap serius atas video-video yang Ashwini posting. Mereka menganggap itu hanyalah karakter yang diciptakan oleh Ashwini sebagai hiburan belaka. Beberapa menanggapi dengan komentar pedas, dan beberapa lainnya hanya trolling. Ashwini menanggapi serius komentar-komentar tersebut dan menjadikannya konten. Ia mulai memposting video dirinya yang mengancam akan membalas mereka-mereka yang meninggalkan komentar yang tidak ia sukai. Karena postingan-postingannya tersebut, ia dikenal sebagai penjahat TikTok. Selain di aplikasi TikTok, ia juga sering memposting status di Facebooknya, seperti kata-kata, "Aku akan menghancurkan semuanya," dan "Nantikan malapetaka yang akan aku ciptakan." Orang-orang mengira itu hanya sebuah candaan Ashwini. Namun siapa sangka, Ashwini benar-benar ingin menjadi seorang penjahat. Kejahatan pertama yang ia lakukan adalah membunuh 2 orang pria, seorang anak dari pemimpin Bharatiya Janata Party dan keponakannya. Saat mereka bertiga sedang minum bersama, Ashwini mengeluarkan senjata api dan langsung menembak keduanya beberapa kali. Korban selanjutnya adalah seorang wanita 27 tahun, Nikita Sharma, wanita yang pernah menolak cintanya pada tahun 2002. Ashwini masuk ke rumahnya dan langsung menembaknya beberapa kali, hingga wanita tersebut tewas. Setelah pembunuhan ketiganya, Ashwini masuk ke daftar orang yang paling dicari di kawasan tersebut. Meskipun ia telah melakukan 3 tindakan kriminal dan masuk ke daftar pencarian orang, Ashwini masih tetap mengupload konten di TikToknya. Setelah beberapa hari buron, polisi melihatnya berada di dalam bus pada tanggal 5 Oktober, di mana Ashwini mencoba kabur ke Delhi. Saat akan ditangkap, ia mengeluarkan pistol dan menembak dirinya sendiri. Saat itu, ditemukan 14 lembar catatan yang berisi tentang pengakuan Ashwini atas kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan di bulan sebelumnya. Penjahat TikTok tersebut akhirnya tewas.